Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan demokrasi terpimpin. Berikut penjelasannya. Pengertian demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara. Pencetus demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin dicetuskan oleh Presiden Soekarno melalui anjuran agar undang-undang yang digunakan untuk menggantikan UUD 1950 adalah Undang-Undang 1945 melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959. Selanjutnya ada tujuan dibentuknya demokrasi terpimpin. Yang pertama, karena pada masa demokrasi liberal sering terjadi pergantian kabinet yang menyebabkan beberapa program tidak berjalan dengan utuh. Yang kedua, Presiden Soekarno menganggap bahwa demokrasi liberal ala Barat tidak sesuai untuk situasi Indonesia. Yang ketiga, memulihkan keadaan politik yang tidak stabil. Kelebihan dan kelemahan sistem demokrasi terpimpin. Yang pertama, kelebihan dapat membangun integritas nasional, dibuatnya lembaga-lembaga negara, meningkatkan penataan di berbagai bidang, muncul dan berkembangnya rasa gotong royong atau persatuan. Yang kedua, ada kekurangan, konstitusi tidak berjalan dengan baik, memunculkan pertentangan ideologi, tidak berjalannya demokrasi pada kehidupan politis. Berakhirnya demokrasi terpimpin. Peristiwa G30 September 1965 atau kita sering menyebutnya dengan peristiwa G30 SPKI. Ini mengubah keadaan politik di Indonesia dan menandai berakhirnya demokrasi terpimpin di Indonesia. Selanjutnya, lahirnya ajaran Nasakom. Perbedaan ideologi dari partai yang berkembang pada masa parlementer menimbulkan perbedaan pemahaman mengenal kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdampak terancamnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pada masa demokrasi terpimpin, pemerintah mengambil langkah untuk menyamakan pemahaman mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menyampaikan ajaran Nasakom. Nasakom adalah 3 aliran yang disatukan oleh Soekarno: nasionalisme, agamis, komunis. Pada tahun 1952, Soekarno secara terbuka mengkritik demokrasi parlementer yang menyatakan bahwa didasarkan pada konflik inheren yang berlawan dengan gagasan Indonesia harmoni sebagai keadaan alami antar hubungan manusia. Konsep ajaran Nasakom. Yang pertama, konsep nasionalis yang berpandangan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia yang diciptakan dan dipertahankan dalam kedaulatan sebuah negara atau nation. Yang kedua, ada konsep politik ala Soekarno dalam mempertahankan kedudukannya, sehingga agama dimasukkan ke ranah politik karena agama merujuk pada muslim yang notabene. Yang ketiga, konsep komunis berlandaskan teori materialisme, dialektika, dan materialisme historis, tidak bersandarkan pada kepercayaan atau mitos. Takhayul agama dianggap candu. Selanjutnya, tujuan ajaran Nasakom: gotong royong atau bekerja sama untuk revolusi Indonesia dalam melawan imperialisme dan jalan menyatupadukan golongan-golongan berlainan haluan politik di Indonesia. Runtuhnya ajaran Nasakom karena kudeta yang dilakukan rezim Soeharto dengan memanfaatkan musuh politiknya atau PKI, yang kemudian dilakukan penghapusan pada partai tersebut disertai dengan pembantaian rakyat Indonesia, sehingga menyebabkan pelanggaran HAM terberat di sepanjang sejarah Indonesia. Sekian tugas presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.